Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita memasuki ke pertemuan 11 di mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Itu artinya ini adalah pertemuan terakhir kita untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Nanti minggu depan sudah mulai ujian semester. Di pertemuan kali ini yang kita akan bahas yaitu adalah struktur pasar dalam perspektif Islam. Masih bersama saya Repanda Sayoga MPD, salah satu dosen dari FEI Al-Amar Subang. Kita awali dari struktur pasar. Struktur pasar yaitu penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-cirinya. Misalnya seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam suatu industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Teori ekonomi struktur pasar itu dibedakan menjadi dua. Yaitu yang pertama ada pasar persaingan sempurna, dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, atau bisa disebut juga yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Akan kita bahas satu persatu. Kita akan bahas mulai dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, dan produk yang dijual bersifat homogen atau sama dan tidak dapat dibedakan. Suatu harga terbentuk karena mekanisme pasar yang pengaruh hasil dari suatu penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar tidak dapat dipengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga atau price taker saja. Selanjutnya ke pasar persaingan tidak sempurna. Kita mulai dari pasar monopoli ikhtiar ya. Adalah suatu bentuk pasar di mana dalam pasar hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan seorang monopolis adalah sebagai penentu harga atau price maker-nya. Seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Suatu kegiatan masuk dalam kategori ikhtiar apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barrier. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan kedua komponen kedua berdepan. Selanjutnya kita ke pasar oligopoli, yaitu adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Kalau tadi kan cuma satu ya, kalau ini oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2, tapi kurang dari 10. Struktur pasar oligopoli umumnya berbentuk
terbentuk pada industri-industri yang memiliki modal yang tinggi, seperti industri semen, industri mobil, dan industri kertas. Yang ketiga adalah monopolistik, yaitu salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Sebut saja sepeda motor Honda. Ciri khususnya adalah irit bahan bakar. Sedangkan Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Akibatnya, tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing. Edward Chamberlain memperkenalkan istilah monopolistic competition di tahun 1933 dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada banyak penjual. Yang kedua, setiap penjual menjual produk yang terdiferensiasi. Ada tiga macam bentuk monopoli yang terjadi di suatu pasar. Pertama, natural monopoli, yaitu monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni. Pelaku monopoli merupakan pihak yang secara alamiah menguasai produksi dan distribusi produk tertentu. Yang kedua, monopoli by struggle, yaitu monopoli yang terjadi setelah adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat. Persaingan penjual file tidak terjadi proses-proses yang melanggar aturan pasar terbuka. Yang terakhir, yang ketiga, monopoli by decree, yaitu proses monopoli yang terjadi karena adanya campur tangan pemerintah yang melakukan regulasi dengan memberikan hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai pasar suatu produk tertentu. Kesamaan monopoli dan ikhtiar, yaitu yang pertama sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak, yaitu motivasi yang kuat dalam mempermainkan harga. Yang kedua, sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasar atau tidak. Ketiga, dapat mengakibatkan polemik dan ketidakpuasan pada masyarakat. Keempat, salah satu cara golongan orang kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Perbedaan monopoli dan ikhtiar. Yang pertama, bahwa monopoli terdapat jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan ikhtiar tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar, namun masyarakat menengah dengan modal kadarnya pun bisa melakukannya. Yang kedua, suatu perusahaan monopolis cenderung dalam melakukan aktivitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah atau adanya regulasi standar pemerintah. Sedangkan ikhtiar di mana dan kapan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dalam ikhtiar, kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang sensitif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Sementara dalam monopoli, kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan, walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang. Yang keempat, praktek monopoli adalah legal dan bahkan di negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan suatu negara. Sedangkan ikhtiar merupakan aktivitas ekonomi yang ilegal. Cara-cara mengembangkan harta yang
terlarang dalam Islam. Kemudian, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya sesungguhnya minuman keras, perjudian, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. Lalu ada riba, ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penipuan atau tadlis, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud, bukankah termasuk umatku orang yang melakukan penipuan? Penimbunan atau ihtikar, mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Pematokan harga, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya jual beli itu sah atau karena sama-sama suka. Kriteria pasar Islami ini menurut Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1378 Masehi, Al-Hisbah dan Majmu pasal 2. Orang-orang harus bebas keluar masuk pasar di entry and exit, menjual barang tanpa ada data kewajiban untuk menjual merupakan tindakan tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Tingkatan informasi yang cukup mengenai pasar dan barang yang diperdayakan adalah perlu informasi. Pemerintah wajib menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh pelaku pasar. Unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Pemerintah boleh campur tangan dan menentukan harga jika unsur monopolistik itu muncul. Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah ketika menolak produk penipuan dan kecurangan dalam barang. Penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang Islami adalah dilarang. Pelaku pasar tidak diperkenankan memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tercela baik dari sisi kesehatan maupun norma Islam. Monopoli dan ikhtiar. Monopoli itu adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Sementara ikhtiar itu adalah mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Barang siapa yang melakukan ikhtiar untuk merusak harga pasar, pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Setiap barang yang penahanannya membahayakan orang adalah ihtikar. Ini berdasarkan menurut Imam Abu Yusuf. Ihtikar diharamkan untuk setiap barang yang dibutuhkan manusia. Tidak melakukan ihtikar kecuali pendosa. Ihtikar dan monopoli. Dua syarat ihtikar. Yang pertama, objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal. Ihtikar tidak identik dengan monopoli. Islam tidak melarang seseorang melakukan aktivitas bisnis, baik sebagai satu-satunya penjual di pasar, ataupun terdapat penjual lain. Islam juga tidak melarang menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan, bukan untuk mempermainkan harga pasar. Ihtikar atau monopolis rent selling behavior. Monopoli yang
memaksimumkan laba atau melakukan ihtikar itu ketika MR sama dengan MC. Monopoli dengan ihtikar akan memproduksi lebih sedikit untuk harga yang lebih tinggi, yaitu QM dengan harga PM. Monopoli tanpa ihtikar akan memproduksi lebih banyak, yaitu sebesar QC dengan harga lebih murah, yaitu PC. Laba monopoli dengan ihtikar yaitu sebesar daerah PN dikurangi A dikurangi B dikurangi P4. Tanpa ihtikar yaitu sebesar daerah PC dikurangi C dikurangi D dikurangi P5. Selisih laba antara laba tanpa ihtikar dan laba dengan ihtikar inilah yang merupakan monopoli rent yang diharamkan dalam Islam. Iklan dan penciptaan pemerintah. Dalam ekonomi konvensional yang menekankan pada produk dan peningkatan kapasitas produktif, iklan menjadi kebutuhan untuk meningkatkan permintaan dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk. Isi iklan seringkali membangkitkan insting dasar manusia seperti pelatahan, dorongan, keinginan memamerkan kelebihan fisik dan kekayaan dan lain-lain. Isi iklan seringkali tidak tepat, melebih-lebihkan dan bohong. Iklan merupakan kerjasama saling menguntungkan antara produsen dan media diatur biaya konsumen. Karena konsumen seringkali dipaksa melihat iklan yang tidak dibutuhkannya. Iklan telah memunculkan industri baru, media yang seringkali dipandang tidak berguna dan bahkan merugikan masyarakat. Volume informasi media telah meningkat secara luar biasa. Informasi memenuhi setiap sisi kehidupan kita hidup dalam an age of information overload. Isi media dibuat bukan untuk menjawab kebutuhan hidup atau keinginan alami, tetapi membunuh waktu luang. Prinsip dasar terkait iklan dalam Islam dapat diturunkan dari ketentuan terkait dengan larangan berbohong kepada konsumen, membeli timbangan dan takaran yang sesuai, dan menciptakan kebaikan dalam aksi bisnis. Iklan dapat bersifat informatif dan edukatif, namun iklan dapat juga bersifat bohong, manipulatif, dan menyesatkan. Iklan yang informatif dan bertujuan untuk mendidik konsumen adalah konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Iklan yang agresif dan manipulatif permainan data tidak sesuai dengan Islam karena mengandung unsur pemborosan sumber daya dan mengakibatkan misalokasi sumber daya. Iya, untuk materi terakhir kita. Sekian dan silakan dikerjakan tugasnya harus tepat waktu. Ketemu lagi minggu depan dengan wah tidak ada. Cukup sekian dari saya dan nanti dilanjut ke ekonomi makro syari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.